Mazmur itu yang mengatakan Daud pakai bahasa kiasan, tapi yang dibilang yang nggak akan mati itu ya Yesus itu. Lah, tapi buktinya Yesus Yang mati. dimaksud itu. Artinya Yesus lain. Ada orang mati yang kalian sangka Yesus, padahal bukan. Bukan, nggak ada Yesus lain. Nggak ada. Loh, Bible Anda ini muncul belakangan setelah tragedi penyaliban baru muncul Bible Anda ini. Bible Anda yang menceritakan yang mati itu Yesus. Tapi Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan, aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17-14, tidak akan pernah bisa ada yang mengambil nyawaku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Itu saya setuju. Jadi Nah, gini, terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Iya. Bahaya Itu masih hanya sebuah generasi. penggenapan. Itu hanya sebuah penggenapan. Kalau penggenapan mengatakan aku tidak akan mati, ya tidak mati. Dan penenggapannya itu tidak akan mati penggenapannya. Kok jadi mati penggenapannya? Aku tidak akan mati. Terus digenapi oleh yang mati. Ya, gak nyambung bang. Bukan yang Marsega nggak mati generasi, dengan yang Marsega mati. generasi, Marsega generasi. Bukan Rusak yang generasi Indonesia bukan kalau begini abangku. Rusak. ini yang rusak bukan generasi, ini yang rusak pemahamannya. Jadi gini, Anda yang bukan rusak karena Yesus batu penjuru, aku tidak akan mati tetapi hidup. Datang abang mengatakan yang mati itu siapa? Yesus. tapi kan hidup lagi. Berarti Setelah 3 mengalami hari kemudian mati. sesuai. Betul. Tidak mengalami mati. Betul. Hidup lagi, tidak ada urusan dengan hidup lagi. Tapi dia mengatakan aku tidak akan mati. Gimana bang? Jangan dipaksa dong bang, jangan dipaksa. Yang tidak bisa, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Bukannya tidak akan mati terus benar-benar Loh, kenapa? Nggak pernah hidup lagi, bukan. Kenapa anda lebih hebat dari Yesus? Kenapa Bukannya anda lebih hebat? Nah, iya buktinya. Yesus mengatakan bang, Yohanes 10 nomor 17, nomor 18, tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada yang bisa mengambilnya, aku nggak ada. Nah, benar. jadi yang dibunuh tentara Romawi siapa? Yesus. Marsega generasi. Mana bisa bangku? Alamak. Aduh. Sampai ini gini ya. Gini ya. Parah ini. Setelah perjamuan itu, perjamuan itu, dia kan ke Getsemane, ya toh. Setelah perjamuan kan ke Getsemane. Nah, ya. Itu mau menggenapi nas yang apa? sudah ditulis. Ya, nasnya yang tadi tidak akan mati. Kok Yesaya pula yang diambil? Kan yang nulis kan bukan Daud aja, Yesaya juga kan. Tapi Yesus menyebutnya Mazmur. Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Mazmur. Betul. Nah, kenapa jalannya ke Yesaya? Itu ditulis lebih dulu, setelah itu Yesaya. Iya. Jadi yang menulis tentang Yesus bukan hanya Mazmur aja, banyak. Tapi Yesus mengatakan itu harus tergenapi yang ada di Mazmur. Kenapa abang lebih hebat dari Yesus ya? Bukan lebih hebat. Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Ya. Aku tidak akan mati. Aku Yesus tidak akan mati. Betul. Tetapi lalu yang keluar dari kubur siapa? Mati, yang keluar dari kubur Yesus siapa? Lah. Iya. Yesus. Marsega generasi. Bagaimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Yang keluar dari kubur Yesus. Wah, pening aku abang. Gimana ceritanya? Bukan pening. Sampai kurang paham tentang coba. yang antara. Apa yang anda pahami ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati? Apakah arti kalimat itu akan mati atau tidak akan mati? Tidak akan mati. Ah, gitu dong. Jadi yang dibunuh tentara Romawi siapa? Yesus. Iya. Maksudnya Masolang generasi. Maksudnya tidak akan mati bukan berarti tidak mati.
tidak mati. Bukan berarti terus ditusuk-tusuk hidup, terus disalib hidup, terus bukan begitu. Jadi maksudnya aku tidak akan mati itu maksudnya mati. Kalaupun pernah melewati kematian, kalaupun pernah melewati peristiwa penusukan, kalaupun pernah melewati peristiwa penyaliban, 3 hari kemudian, 3 hari kemudian setelah kematiannya dia hidup. Iya, mati loh. Nats itu harus lu dimati. buatnya aku tidak akan mati, Cak Kangkung. Kok bisa mati? Piye to, Mas? Iku jangan asa enake dhewe sampean. Rem nendi mlaku-mlaku. Piye to, Mas? Saya tak rotok menjauh ben tak bebas. Tidak akan mati ya, tidak mati. Oh, keluar dari kubur ya bukan dia. Ayo teman-teman Kristen silakan nonton Bang Suma. Kalau misalnya tidak berani naik, nonton aja di bawah. Insya Allah gunakan akal sehat. Enggak apa-apa. Tapi gini, pemahaman yang sebenarnya. Iya, lebih sebenarnya. Abang lebih pintar dari Yesus. Jadi lanjut. Bukan lebih pintar. Jadi gini, Alkitab itu saling menggenapi. Jadi antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masing-masing menilai dari satu peristiwa dari berbagai sisi. Bentar itu dulu. Nah, tentang Yesus pun ditulis dari berbagai nabi, termasuk Mazmur, termasuk Yesaya dan yang lainnya. Nah, kalaupun Yesus berkata tentang Mazmur harus digenapi, tidak harus disebutkan nanti Mazmur begini, nanti Yesaya begini, enggak harus begitu. Karena apa? Belajar tentang Yesus, saya malam hari ini saya berharap gini, sampean sama saya enggak bakal nemu titik temunya. Karena apa? Terlalu rendahnya kita, terlalu jauhnya antara kesucian kita sama Yesus, terlalu gampangnya bodohnya antara kita dengan keberadaan Yesus. Saking tingginya derajat Yesus, kita tidak bakal pernah sampai memahami Yesus. Kita hanya meraba-raba, kita hanya tahu dari apa yang pernah kita baca. Kita hanya berusaha untuk memahami apa yang seharusnya kita pahami dari berbagai peristiwa yang sudah disampaikan. Nah, dan orang-orang yang memahami hal seperti memang tidak semua. Kalau sampai hari ini Bang Suma nggak paham, mungkin Bang Suma bagian dari orang yang tidak diberi pemahaman. Contohnya Yesus pernah gini. Contohnya gini, Yesus pernah ditanyain sama muridnya begini. Tidak akan mati kok. Abang ini lucu. Iya, betul. Jadi begini, Yesus pernah ditanya sama muridnya begini. Apa itu, Yesus kamu ngasih pelajaran kok pakai perumpamaan kenapa? Kenapa nggak langsung aja? Supaya apa? Yang tahu hanya orang-orang yang khusus tahu agama gitu aja. Ada orang-orang yang tidak tahu, biarlah mereka ke jalannya. Jadi emang hanya orang-orang tertentu yang memahami Yesus ini. Orang-orang tertentu yang khusus diberi karunia mengerti tentang Yesus. Harusnya nggak usah ada Banyak Bible. orang yang Bible itu disampaikan, jadi begini. Bible supaya itu jangan disampaikan dipahami. kepada khusus, supaya jangan dipahami. Supaya jangan dipahami. Bukan. Jadi Bible itu disampaikan untuk dipahami atau untuk jangan dipahami? Dipahami. Ya, kalau dipahami, kalau ada perkataan aku tidak akan mati, maksudnya apa itu, Bang? Aku tidak akan mati. Maksudnya mati. Yang bisa memahami Bible itu hanya orang-orang yang dapat karunia khusus dari Allah untuk paham. Gitu oh, aja. jadi maksud Abang, kalau orang dikasih karunia khusus itu kalau ada kalimat aku tidak akan mati. Nah, orang yang menemukan karunia khusus itu akan memaknai bahwa orang itu akan mati gitu. Kok kebalik ya? Bukan masalah kematian dan tidaknya. Masalah kan kepercayaan, keyakinan, masalah aslinya. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Musuhku akan kupukul mundur. Waduh, ini kelirunya di sini. Kalau sampai mengartikan musuhku akan dipukul mundur,
pemahaman sampean itu seperti pemahaman orang-orang Israel pada saat Israel dalam cengkraman Romawi zaman itu. Begini, orang Israel Musuhnya berharap Yesus ada di situ seorang siapa, Bang? Mesias. Musuhnya Yesus di situ Nah, siapa? pertanyaan sampean di sini udah melenceng jauh, tapi saya tahu. Jadi Enggak, gini, musuhnya Yesus siapa? tahu jalan pikiran sampean. Musuhnya Yesus itu iblis. Nah, Musuhnya menang nggak Yesus iblis? itu Menang nggak iblis, maut. Bang? Ya, menang nggak iblis? Kalah. Berarti yang disalib Soalnya iblis apa? siapa? Berarti yang disalib iblis siapa? Iblis tidak pernah nyalip siapa-siapa. Lah, Yang nyalip Lukas Yesus itu dua- bukan iblis. Lukas 22 nomor 3, iblis yang menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi melalui perantaraan Yudas. Alamak. Nah, itu kan iblis ya. Ya. Menyerahkan Yudas. Ya, toh. Gambarnya masuk dalam Yudas untuk menyerahkan Yesus gitu ya. Nah, Iya, berhasil nggak? itu bukan masalah berhasil dan tidaknya. Iya, yang harus. Itu hanya satu cara. Harus. Musuhnya Enggak Yesus, musuhnya Yesus menang atau kalah? Kalah. Kalah musuhnya Kalah. kan? Berarti yang disalib sama iblis yang merasuki Yudas itu siapa? Yesus. Iya. Yesus bukan kalah. Karena apa? Setelah kematiannya, Justru Yesus yang kalah. ya betul, bukan salah. Kalah dia Jadi yang gini. disalib kok. Nah, kalau Yesus kalah setelah disalib, dia tidak akan bangun lagi. Dia tidak Lah akan bukan bangkit begitu. lagi. Dia Tetapi mengatakan aku tidak akan mati. Yang dikatakan Yesus menang adalah ketika mereka sekongkol kerjasama untuk membunuh Yesus, tetapi yang dibunuh justru mereka salah satunya. Itu baru Yesus menang. bukan. Iya, kok Kalau bisa yang menantang Yesus? seandainya bukan. Kalau seandainya yang terjadi seperti yang Abang mau, itu tidak menggenapi nats Alkitab Yesaya. Loh, kenapa Kenapa? harus maksa kitabnya Nats Yahudi? Alkitab. Kenapa harus memaksakan kitabnya Yahudi untuk duduk Yesus di sana? Sedangkan kitab Yesaya itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Aduh, sampai nggak Aduh. paham lagi berarti. Waduh, nggak paham lagi. Waduh, ada Jadi Bible di begini. situ. Jadi Bisa buka begini. Bible, saya tunjukkan. Bisa Adalah. buka Bible? Silakan. Ya, Ambil dulu. Habis bentar ya. Iya, ambil. Ya. Buka Yesaya 1 nomor 1. Buka. Saya mari ya. Pegal pinggangku habis jogging tadi, Bang. Jadi nggak ajak-ajak sih, ngajak saya. Tadi saya naik panggung. Ngapain? Joget-joget Kuda lumping. 17-an. Oh, Saya paling suka joget-joget. Apa? Yesaya pasal berapa? Saya enggak apa. pasal 1. Saya itu bukan Pasal 1. Yesaya 1. Iya. Yesaya 1. Terus Iya. ayat itu berapa? 1. Ayat berapa? 1. 1. Ya. Baca, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada enggak Yesus, Bang? Lagi. Ada enggak Yesus? Ini aja. Ada enggak Yesus? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Terus apa? Ada Yesus enggak? Yesus jelas belum lahir waktu ini. Nah, Yesus berarti belum Yesaya itu bukan berbicara tentang Yesus. Aduh. Tadi Dan abang ini- baca apa? Tadi abang baca apa? Penglihatan Yesaya bin Amos itu terkait dengan apa? Terkait siapa itu? Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu terkait zaman mana? Zaman apa yang diceritakan kemudian oleh Yesaya? Amos? Nah, ini Apa lagi? ini Otam? gini ya. Ini Apa gini lagi? ya. Ini gini ya. Bos. Diplesetin lagi. Bukan diplesetin. Nah, itu kan Amos itu sudah mengaku. Catat. Nah, Gini ya. penglihatan Amos tentang Ya udah.
dengan Israel. Yehuda dan Yerusalem ini Pada masa ya Israel yang ini menceritakan pada masa penglihatannya itu meliputi masa manusia Yotam, Ahaz dan Usia. Yotam. Raja Yehuda. Keempat ada Yesus. Ada Yesus. Yesus belum lahir tuh waktu itu. Ya berarti Yesaya Jauh, itu no. bukan untuk Yesus. Vieto mas jangkrik. Berarti yang di Yesaya itu bukan untuk Yesus. Alamak. Loh, yang namanya apa itu apa jenenge nas itu ya ajaran itu tidak harus serta merta ditulis nama. Itu penglihatan Amos. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda Israel yang menceritakan pada masa. Jadi yang dinubuatkan itu adalah kisah Yerusalem dan Yehuda yang meliputi zaman 4 itu, abang. Nah, di sini sampean rodok paham. Ya, saya rodok melu. Jadi gini. Berarti Yesus enggak diceritain di situ, bukan Yesaya untuk Yesus. Yesus diceritain tapi tidak langsung serta merta menyebut nama Yesus, tetapi ada kan nama Yerusalem lebih pintar di sini. Lebih pintar dari Yesaya abang ini. Tadi lebih pintar dari Yesus, sekarang lebih pintar jadi Yesaya lagi. Abang ini. Ya, soalnya apa? Soalnya apa? Cerita-cerita. Jangan-jangan abang ini jelmaan Paulus. Bukan jelmaan Paulus. Justru memang pemahamannya itu tidak seperti itu. Jadi kok abang merubah bunyi kitab yang ada, katanya kitab suci, tapi kok dirubah? Bukan dirubah, cuma pemahamannya itu. Hanya gara-gara abangku ini demen kali nyembah orang yang keluar dari kubur itu, Masya Allah. Ayolah bang. Memang kalau yang keluar dari kubur itu Yesus memang harus disembah. Nah, kenapa saya demen menyembah orang kenapa Yesus yang keluar? Yesusnya nggak mati. Mati dia. Aku tidak akan mati. Bukan mati yang seperti sampean bilang terus mati nggak bangkit lagi. Pandai-pandaian. Yesus di dalam Yohanes 10, 17, 18 tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Jadi Yesus itu ibarat dikasih pisau di sini bang, cerulit, kebal dia, nggak akan mati. Kebal. Oh, nggak seperti itu. Yohanes 17 nomor 18, Yohanes 10, nggak ada yang bisa ngambil nyawaku, nggak ada. Betul. Nah, betul. terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Jangkrik. Katanya nggak ada yang bisa bunuh. Oh ya, Yesus dibunuh. Memang nggak bisa. Buktinya dia sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang. Ya, tapi yang mati di atas salib itu tuh, yang mati itu di atas siapa? Yang disalib? Yesus. Iya, gimana ceritanya nih? Alamak. Aduh. Tapi bangkit lagi. Tak ada urusan dengan bangkit, tak ada urusan dengan kebangkitan, tak ada. Dia itu tidak harus bangkit. diurus karena apa? Karena dia tidak mati. Kalau tidak mati ya tidak bangkit. Dia bangkit karena mati. Karena apa? Itu rentetan dari peristiwa yang sudah dicatat. Gitu. Dia bangkit karena mati. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Iya, mari saya itu enggak apa lagi kitab. Coba sampean mungkin lebih tahu. Yesus pernah berkata, aku akan bangkit 3 hari kemudian itu. Sampean cari. Bukan aku akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia akan bangkit. Dia kata Yesus, dia anak manusia akan diserahkan untuk dibunuh oleh manusia. Dan pada hari ketiga. Itu di mana itu? Betul. Lukas 2. Di mana itu? Lukas 22. Itu yang saya maksud, sampai juga tahu, sampai lebih pinter. Coba kita baca Lukas pasal 22. Iya, Lukas Lukas 22. Lukas 22 data nomor berapa itu teman-teman? Berapa Lukas 22? Ada yang ingat gak? Sampai lebih hafal. Buka aja dulu Lukas 22 bang. Ya, ini ada yang ingat gak teman-teman Lukas 22? Saya tuh soalnya aduh HP ku mati pisan. Alkitabku mati.
Alkitab mati. Sementara Tapi, Yesus tidak mati Alkitab di dunia. PHP. Ada surat sampean ganti yang baca. Nanti Waduh. 22. Iya. Silakan, Bang. Jadi gini loh Bang. Jadi gini loh Bang. Pemahamannya, cara memahami Alkitab. Waduh, sampai ini bahaya sekali ya. Saya sampai ngomong yang keluar dari kubur bukan Yesus, terus yang mati bukan Yesus, yang disalib Yesus, malah sampai bilang yang disalib bukan Yesus. Aduh, aliran sesat nanti sampean. Bahaya sekali, bahaya sekali. Betul sampean. Ngeri sampean. Aduh, parah, ngeri parah. sampean. Masa bisa kayak gitu? Begini. Gimana? Ya, sing dimaksud Yesus tidak akan mati, Heeh. bukan berarti Yesus tidak pernah mati. Satu, yang kedua, sekalipun Yesus berkata tidak pernah mati, bukan berarti terus ditaruh pedang di sini, tidak mati, bukan. Yesus tidak pernah mengatakan dan Yesus tidak pernah punya ilmu kebal tubuh, enggak begitu. Memangnya limbat, bukan begitu. Berarti limbat lebih hebat. Bukan lebih hebat, tapi enggak seperti itu. Nah, jadi gini, bilangin nanti itu arahnya itu betul. Yesus itu lucu Bang ini. Ketika jadi manusia, ya seperti manusia kayak sampean saya lah. Ya pernah lapar, pernah marah, podo, Bang. Sing gak podo, berhubung dia itu memang sebenarnya bukan manusia Tuhan. Bedanya manusia begitu mati enggak bangkit lagi. Nek Yesus bedanya sama kita, sama manusia. Kalaupun dia sudah mati, kematian tidak akan membuatnya mengakhiri kisah hidupnya. Kematian hanya dilewati 3 hari saja. Setelah 3 hari hidup kembali. Sehingga dimaksud Yesus berarti dia mengalami mati. Aku tidak akan mengalami mati. Memang Memang saya sing sampean baca itu sing Lukas juga sampean baca. Memang harus digenapi. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Syukran Alia. Betul. Yang dimaksud tidak akan mati bukan berarti ditaruh pedang di sini nggak mati, bukan. Ditusuk sama prajurit Romawi ketika disalib, perutnya joblos blus, keluar airnya, nggak mati, nggak begitu. Salah itu. Jadi lalu bagaimana Pak Didi? Begini, baca dalam Lukas tadi, sing 24 tadi. Dia tidak akan mati, kalaupun melewati kematian dia bakal hidup kembali. Ini yang membedakan antara sampean saya dengan Yesus. Itu nggak pernah mati kok terus ilmu kebal orang ngono, nggak masuk itu. Nggak pernah mati kok terus pernah disalib kok. Terus yang disalib orang lain, nggak ada orang lain. Kleru itu, bahaya sampai itu. Sampean Kristen apa bukan Bang? Bukan Bang. Ayo, waduh. Pantesan. Betul. Waduh. Waduh. Walah. Sampean bukan orang Kristen kok berani paham sama kitabnya orang Kristen. Aduh. Berarti gini, Bang. Gimana? Sampean tidak paham Alkitab. Nih, sampean bukan orang Kristen ya. Sampean hanya berusaha memahami kalimat. Saya itu memahami kalimat, bukan Alkitab. Nek sampean orang Kristen, saya yakin pemahaman kita berbeda. Memang Alkitab, Yesus mengajarkan itu lewat perumpamaan supaya hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah dapat karunia khususon dapat karunia Allah untuk mengerti dan diberi jalan hidup. Mlebu swarga nol gampangane ngono Bang. Lha kok terus. Nah, nek sampean ndak paham ora apa-apa. Banyak sing ndak paham lainnya. Bukan berarti orangnya bodoh, ndak. Memang tidak masuk catatan orang-orang yang diberi karunia untuk memahami Alkitab. Ngono Bang.
Wah, pantesan lah kok ket mau ngengkelek. Wah. Ternyata bukan orang Kristen, malah Jadi- orang paham Alkitab. Jadi kalau orang Nah, kalau Kristen begitu itu gini, sampean tanya sama saya aja. Sampean tanya saya karena enggak sampean akan berarti bertanya paham. sayang. Enggak bertanya Nah, saya karena iya. apapun yang tertulis di Bible Anda itu akan bertentangan dengan akal. Untuk apa saya tanya? Betul. Nah, betul. Saya kan Gini, nah itu saya sama setuju. halnya Nah itu sama Nah, itu halnya saya saya setuju. memperbodoh Jadi diri gini. itu. betul. Saya setuju itu. Jadi gini, saya ulangi kata sampean. Apa yang tercatat dalam Bible Anda itu bertentangan dengan akal. Betul. Memang Pantasan Bible aja bang, pantasan dari tadi. Tidak semua masuk dalam akal manusia. Tidak semua. Semua. Iya. Yesus bertemu sama Simon Petrus yang ahli mencari ikan, jenis ahli loh. Dari kecil itu sudah bukan cari ikan. Dia tahu tempatnya ikan di mana, lautnya di mana, tahu. Jam berapa ikannya itu tahu. Nah, Petrus pulang dari cari ikan semalam itu tidak dapat apa-apa. Nah, begitu Yesus datang, kamu tebar jalanmu ke kiri. Ini sepisan tok, busuk jalannya penuh, nggak masuk akal bang. Karena apa? Memang masalah Allah, masalah Tuhan, apalagi Yesus nggak pernah masuk akal. Yesus punya 5 roti, rotinya 5 bang. Nah, 5 rotinya 5, ikannya 2, kecil-kecil 2. Nah, ada orang 5.000, tok. Ambil itu 5 roti 2 ikan, ditaruh keranjang terus berdoa. Itu untuk membuktikan Sama apa bang? 5 roti. Itu bisa itu bukti untuk dia berikan itu bukti sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Aduh, bukan beli. Ini loh tak ceritani. Enggak, maksudku Yesus khotbah. Yesus itu memperlihatkan seperti itu untuk supaya kita imani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan diimani, itu Lalu? kisah. Iya, kisah itu Masalah iman itu pribadi itu. Yesus mempertontonkan hal itu di depan orang Yahudi supaya dia dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan, nggak penting. Yesus itu mau percaya mau enggak itu nggak penting. Waduh. Yesus itu mengajar gitu. Waduh, makanya gini, Yesus itu melakukan mukjizat untuk membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Salah. Yesus mengatakan itu. Bukan. Yohanes 5 nomor 36. Ayo, bantah aja terus, bantah terus. Coba. Iya. Bukan, Ada coba kesaksian, saya kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Itu pemberitahuan hanya kepada orang itu. Tetapi secara keseluruhan, Yesus setiap ngomong kok jangan. Memang Iyalah. banyak yang nggak masuk akal. Jadi membantah dalil loh. Orang piet, orang ngedan kok diajak diskusi, kirain tadi sehat. Lama-lama kok curiga nggak waras sih. Ternyata betul. Nah, tidak akan mati kok diartikan mati. Kalau dibilang nggak semua orang bisa ngerti Bible karena tidak masuk akal, ya ditulis aja di situ. Aku akan mati. Kenapa nggak ditulis di situ? Kayak gitu aja supaya orang ngerti. Kenapa harus dikatakan aku tidak akan mati, tapi ternyata artinya mati? Dasar. Ambil galingkang, peras, minum airnya biar sehat. Halo bakso tumis, bisa buka kamera? Belum bisa bang. Belum bisa. Tunggu aja buka kamera bisa bang ya. David. Halo. Buka kameranya bang David. Baik. Oke. Oke bang. Tadi abang menyimak diskusi kami bang. Apa itu? Dorong. Oke. Menurut saudara, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur. Ya, pada hari ketiga. Yesus.
Berarti Yesus mengalami kematian. Mengalami itu. Tapi nubuatan untuk Yesus itu mengatakan aku tidak akan mati. Iya. Dia kan mana yang mati betul? dalam 3 hari. Betul. Dia mati Lanjut, dalam lanjut, 3 lanjut. hari. Lanjut. Nah, kan dia mati dalam 3 hari, jadi bangkitnya 3 hari setelah naik ke surga. Halo Bang. Gimana Bang? Sorry, saya lagi perlu Ya. soalnya. Ya. Gimana? Dia kan mati 3 hari, jadi bangkitnya 3 hari itu kan naik ke surga. Tapi kan dikatakan dia mengatakan aku tidak akan mati. Mana dalilnya? Di Mazmur 118. Itu semuanya dikutip. Hah? Kalau misalnya Alkitab kan nggak dikutip semua dari arahan kita. Loh, kenapa bisa berubah dengan ajaran Yesus? Kenapa berbeda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mati gitu? Kenapa saudara pingin kali Yesus yang mati? Kenapa enggak kenapa sama seperti iblis? Mau kali Yesus yang mati? Nggak ada. Siapa yang mau ngintip mati? Lah, tadi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Doubling Bang, doubling suaranya. Doubling. Mungkin ada 2 perangkat HP, dimatikan aja satu. Ini Bang. Heeh. Dia kan mati, kan dia itu disalibkan. Gimana? Dia kan disalibkan. Iya. Tapi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Coba bacakan dulu. Mana dalil? Coba Anda buka di Mazmur 18. Gak bawa Alkitab Bang. Coba Anda buka di Mazmur 18. Oke, gimana? Nggak- Mazmur nggak ada 118 nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Gimana? Ya saja dia kan mengalami matinya itu naik ke surga, ya kan? Dia mengatakan aku tidak akan mati. Betul. Dia kan tidak akan mati kan? Hah. Lalu yang keluar dari kubur siapa? Tapi yang setelah 3 hari dia akan bangkit lagi. Yang namanya tidak akan mati Bang, tidak ada cerita mau bangkit 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 bulan. Dia tidak akan mati. Istilahnya Bang, Hah? begini. Ah. Beda kayak Muhammad Bang. Dia akan mati untuk selamanya ya. Nah, di mana kemudian Yesus mengatakan dia akan mati 3 hari? Nggak ada. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Kalau tidak akan mati itu maksudnya akan mati gitu Bang. Itu kan dia kan mati karena disalibkan. Itu kan Iya. istilahnya. Kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Harusnya Ya bukan Yesus. Intinya bukan Yesus. Kan dia mengatakan aku tidak akan mati. Petrus juga mengatakan, Petrus membacakan kemudian nubuat tentang Yesus berdasarkan kakeknya Daud dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa kata Petrus? Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ada 2. Satu naik ke langit, satu yang disalib. Yang naik ke langit inilah yang tidak mengalami kematian. Yang dia katakan sendiri, aku tidak akan mati. itu yang dikatakan yang naik ke surga itu dinamakan roh, iya kan? Dia Lengkap jasadnya naik Bang.
Lengkap dengan jasad Istilahnya naik. Dengarkan aku. Ya, Hmm. ya. Garis kata tersebut. Suaranya Iya, hilang bang, mati. suaranya hilang. Yang dikuburkan itu badannya, istilahnya tubuhnya yang kotor, istilahnya dosa gitu. Berarti mati dong. Jadi betul, memang mati ya. Lah, mana yang betul? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Dengarkan, Bang. Misalnya abang mati, biar saya bikin ya. Abang mati misal. Loh, Berarti abang badan Yesus itu kan mengatakan mati ya, ah, Bang? Yesus mengatakan Nyawa aku itu tidak akan di mana? mati. Begini bang, saya tanya balik gini. Ya. Seandainya Bang Juma kan mati, dikubur ya kan, dimakamkan. Jadi nyawa abang itu di mana? Loh, kok jadi mati itu namanya? Yang dikatakan tidak mengalami mati, tidak akan mati, artinya jasad dan ruhnya tidak terpisah. Itu dikatakan oleh Yesus di Mazmur, sampai dikatakannya bahwa aku akan mengalahkan musuhku. Ketika musuhnya berupaya untuk membunuhnya, rupa-rupanya dia diangkat oleh Tuhan ke langit. Lalu musuhnya lah yang disalib. Itulah yang kalian sembah. Makanya nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus. Karena yang disembah oleh Kristen adalah yang keluar dari kubur. Yesus asli terangkat ke langit, bang. Makanya orang Yahudi dan Kristen itu dua kelompok yang sangat berbeda. Yahudi menyembah Elohim, Kristen yang dari barat menyembah kepada yang keluar dari kubur. Ada nggak Tuhannya Yahudi mati? Nggak ada. Ya mati Tuhannya Kristen. Adakah Yesus yang untuk Mesias Yahudi itu mati? Enggak. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Begini bang. Jadi abang ceritakan ini bagaimana ya cerita? Abang misalnya gini. Gimana? Tahu berarti membuat lagi apa misalnya dia persoalan. Udah tahu mati apa udah tahu hidup masih gitu? Nah, Yesus ini tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak masuk di alam kubur. Berarti yang keluar dari alam kubur ini bukan dia. Kita sepakat gitu ya. Yang sepercaya abang gimana? Mati apa tidak? Tidak. Dia terangkat langsung ke langit. Memang betul. Dia langsung mati tapi terangkat langsung. Lah itu mati. Lah itu mati. Kalau abang mati, kalau saya tidak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah, sementara yang keluar dari kubur itu apa? Orang yang dibunuh, yang keluar dari kubur. Jadi siapa yang keluar dari kubur ini menurut Yesus? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Tidak. Kok tidak pula Yesus yang mengatakan itu, bang? Bukan aku yang mengatakan. Yesusnya yang mengatakan itu. Bukan aku. Yesus yang berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia keluar, dilempar keluar. Itu siapa itu sekarang? Waktu zaman itu dilempar keluar dari mana? Dilempar keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus, bang? Iblis. Jadi begini bang, saya tanya adil. Mengapa kalian orang Islam itu selalu saja membahas kitab suci Kristus? Ada apa? Karena kami diutus untuk membersihkan Yesus dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap dirinya.
Sementara orang Kristen ini tak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus coba bang? Yesus orang Yahudi. Dia datang mengaku dengan mulutnya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan Bani Israel, tapi kalian memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang nusul ke bumi, keluar dari... Anda memfitnah. Kami turun, Al-Quran turun untuk mengingatkan kalian, yang kalian sembah itu bukan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun di dalam kitab saudara akan mengusir saudara. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian sama Yesus yang asli. Karena kalian kemudian ya menyembah yang keluar dari kubur, penguasa dunia itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi jadi manusia, bang? Sejak kapan Tuhannya Yahudi masuk kubur, keluar dari kubur? Itu konsep yang dibuat-buat oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dia kan cuma hanya diutus oleh Tuhan Kepada Bani Israel. Sebagai nabi, bukan kepada Anda. Dia kan, kami percaya bahwasanya kan dia dari dia. Maksudnya dari dia itu siapa? Dia Yesus itu ya nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dalam penolakannya mereka membunuhnya. Tapi Tuhannya Bani Israel tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang sucinya. Maka diangkatlah dia ke atas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Terangkat dia langsung ke atas. Maka yang menggantikan itu adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus. Tidak mungkin. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah para pendosa. Salah satu dari mereka yang berkhianat inilah yang disalib menggantikan Yesus. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang dikutuk itu di atas salib? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus? Bukan. Yudas. Itulah yang kalian sembah. Yudas itu karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan Yudas adalah iblis. Yesus tidak mati, aku tidak. Oke, saudara, oke. Thank you. Makasih ya. Iya, sama-sama. Man rasailah baco la Nana. Halo, selamat malam. Saudara Sitomorang bisa buka kameranya, Bang. Silakan. Wah. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Halo saudara Iwan Parera. Ngorok juga dia. Bahayanya. Halo. Halo.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang? Kalau bisa teman-teman begitu Nek langsung buka kamera. Karena diskusi kita itu pelan-pelan. Akun saya belum bisa buka kamera, Bu. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Saya Kristen saya. Yang keluar dari kubur siapa, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan keluar dari kubur. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Tapi Yesus, Sekali Yesus tetap Yesus. iya itu urusan Anda. Nggak ada, Utuh. tak ada yang bisa menggantikan Tuhan Anda. Anda aja yang pikir itu. Nggak ada urusan itu. Sekarang Yesus itu Halo, Bang, Yesus itu mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini akan dilemparkan Gak usah keluar. ngarang, Bang. Gimana, Bang? Gak usah ngarang. Itu Yesus Kamu tahu katakan tentang Yesus dari mana? dari Bible. Bentar. Betul yang mana? Bible yang ini, Betul yang mana? Bible yang banyak istilah Al-Qur'an di dalamnya. Yang mana? Nih, Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ini. Oh, jadi kamu tahu Yesus dari perjanjian lama? Ya. Yesus mengatakan dirinya di Perjanjian Baru harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di Perjanjian Lama, kata Yesus, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Abang Ya. tahu dari kisah Yesus, ngomong panjang lebar tentang Yesus itu dari kitab apa, Bang? Ini Bible, kitabnya Anda. Ya, Bibel yang mana? Ini kitab Anda ada. Yang mana? Ada yang Lukas, mana? ada Markus, Perjanjian lama atau perjanjian baru? ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, Oke. ada kitab Wahyu. Nah, terus Oh iya. Ah, Anda tahu Siapa kalau Yesus itu penulis Tuhan itu, Bang? dari mana? Anda tahu kalau Yesus Tuhan itu dari mana? Hah? Dari mana? Hah? Dari Bible. Di mana? Di mana di Bible ini kalau Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Di kitab Untuk mana memahami Yesus mengaku? Yesus Tuhan tidak perlu harus Oh, harus gila dulu Dengarkan gitu. dulu. Harus gila dulu, harus gila. Nah, Bukan, harus gila bukan. dulu. tidak harus mengikuti omonganmu, Bang. Ya. Nah, omongan Ini harus Yesus, kamu pahami, saya ya. tanya Anda, di mana Anda mendapatkan pengajaran kalau Yesus itu Tuhan? Di mana? Oh, di Pengajarannya sini ya, nggak ada jika tertulis. Tuhan, Di Bible ini nggak ada ora. Lalu kamu tahu Yesus itu Begini, Tuhan begini, dari Cuk. mana? Dari mana? Yang Nah, ngajarin sampean kalau Yesus kamu itu jangan- Tuhan itu sopo? Edan iki. Di mana di Bible ini tak ada. Ora iso. makanya kamu harus belajar Bible yang lebih baik. Lah iki aku udah belajar, aku udah baca iki. Udah aku baca. Nah, kamu tuh banyak ngomong. Ya, Jangkrik. kosong ilmu kamu itu. Lah, kamu yang kosong ilmu. Kosong ilmu Lah kamu. aku mau baca loh. Aku mau baca tertulis di mana? Yesus mengaku Tuhan itu tertulis di mana? Bukti Mana? Yesus Tuhan tidak harus Yesus ngaku Tuhan. Ah, berarti kamu gila berarti. Lawong gimana toh? Bukan gila. Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan loh. Kau paksakan dia Tuhan. Piye? Yang tahu Kamu yang Yesus, gila. Tidak yang bisa tahu memahami siapa Yesus itu, ya Yesus sendiri. Loh kok kau yang lebih tahu tentang Yesus? Emang lu siapa? Mungkin maksud lo Yesus yang keluar Siapa? dari kubur. Kalau Yesus yang keluar dari kubur itu kau mengtuhankan, ya itu derita lo. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu cuma nabi, manusia. Ora iso jadi Tuhan iki, kecuali yang keluar dari kubur kau mau Tuhankan, ya silakan, tapi itu bukan Yesus. Sudah kan? Udah, Boleh saya bicara? silakan. Boleh saya bicara? Iya silakan. Boleh. Dengar baik-baik Juma Baik-baik dan gengnya ya. Silakan. Dengarkan baik-baik. Oke. Tolong jangan dipotong, Bang ya. Jangan dipotong. Jadi Bang Juma ngomong saya dengar.
Ya. Sekarang giliran saya ngomong ya. Iya, tapi yang berkelas Bang Juma quote-nya, harus jangan cuma tahu. ngibul, ngomong pakai data. Bang Juma harus tahu. Ya, Bang Juma tahu tentang Yesus kan sumbernya dari kitab Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru para penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya dan seterusnya dan kawan-kawan. Mereka ini adalah para murid-muridnya Yesus. Dan para murid-muridnya Yesus, setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan nama Yesus, menyebar ya, ribuan orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan, dan karena Yesus adalah Tuhan, maka orang-orang yang meyakini Yesus Tuhan itu adalah disebut Kristen. Ya, Artinya, Tuhan. Bang, artinya, Sudah. Bang, dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu. Ayo belajar mendengar. Ya, artinya, Bang, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sekarang Abang tahu tentang Yesus dari buku tulisannya orang Kristen. Kok Abang membenturkan Yesus dengan Kristen? Kebodohan macam apa yang sedang dipertontonkan oleh si Juma banyak ngomong itu? Ya. Jadi Udah. Abang tuh tahu tentang Yesus dulu dari hasil Udah. tulisan orang-orang Kristen. Udah. Kok Abang memojokkan, membenturkan Yesus dengan Kristen? Itu pamer kebodohan, Bang. Sama Udah. Abang agak kasar sedikit ya, mohon. Enggak apa-apa, kamu Kristen kok Terus, wajar. ini Bang ya, Hmm. dengarkan dulu. Nah, apa? Kebenaran agama Kristen, kalau ukurnya tidak bisa diukur dari omongan si Juma. Lalu yang diukur jauh dari omongan Kristen siapa? Dan bukan Kristen. Lalu diukur dari omongan siapa? Alkitab yang dipahami oleh orang Kristen. Omongan Juma banyak bohongnya dari benar. Ah, Begitu ya. kalau mau Oke. gila jangan di sini. Kamu kalau Gila nggak itu di comot-comot ayat nggak dapat duit Juma, gitu loh. Nggak banyak fire. gila kau, edan, edan. Kalau kalah aja, nggak usah nangis. Sakit hatinya. Lo kalau kamu merasa menang, lo kok jadi guru di sini? Jangan kau nangis. Yang paham tentang Bible ya kami orang Kristen yang paham Bible, paham matamu suwe. Paham apa? Yang tadi aja yang pertama, kalau mau paham Bible itu jangan pakai akal. Jangkrik. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, Bisa buka kamera, Bang? oke Bang Juma, saya mau bertanya nih. Buka kamera dulu. Bisa bertanya apa tidak? Buka kamera bisa atau tidak? Saya mau bertanya nih Bang, aku mau nanya Buka apa kamera, saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan. Buka kamera dulu. saya mau bertanya Bang. Saya akan jawab 1000 pertanyaanmu. Buka kamera dulu. Saya ini mau bertanya satu aja. Mau sampai 1000. Tanya di kloset sana atau di batu nisannya pendetamu. Kau tanya, jangan di sini. Suruh buka kamera aja susah. Tinggal tekan aja pun. Halo. 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 Halo, Lah baco. Pak Baco. Kalau naik ngomong bang ngomong. Abang. Bang Suma. Ngomong aja nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Sari. Kalau siang Sari Puding. Halo. Selamat malam. Malam bang. Halo. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya, Pak? Ini mau mati lampu. Nggak apa-apa, nyalain aja dulu. Silakan. Mati lampu. Nah, itu bisa. Dari mana? Katolik, Protestan, Abang? Protestan. Protestan. Hmm. Abang ada Bible di situ, Mau bisa nanya. baca? Lukas 4:11. Ini saya mau nanya siapa yang keluar dari kubur kan gitu loh. Jadi yang disembah-sembah di kuburan itu yang Muhammad gimana itu? Siapa yang disembah Nabi Muhammad maksudnya? Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Rob kamu. Robku. Rabbus samawati wal ar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Manzalladhi, beliau bertakhta di atas, bukan di kubur. Itu Tuhan kami bertakhta di arsy. Oke? Jadi yang Bapak Tuhankan itu apa? Rob atau gimana? Tuhan kami Allah, Rabbus samawati wal Iya. ard. Kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad Tuhan kami? Kenapa? Alasannya apa? Jadi Alasannya? setiap saya dengarkan alasannya tiap lebaran itu Muhammadku kok Muhammad yang disembah. Oh, kok disembah pula? Jadi kalau ilmu masih nihil, lebih baik bertanya, kenapa Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad? Apa alasannya? Apakah karena kalian iri karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Sampai kamu juga harus memaksa kami menyembah juga makhluk yang ada di alam kubur? Gitu. Kami enggak. Yang terciduk kalian. Yesus mengatakan bahwa sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Ayo. Sekarang itu abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Ayo, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ayo, kutanya dulu kau. Tadi Pak, Siapa yang Tadi menyembah Bapak bilang- makhluk yang keluar dari kubur? Saya tahu. Umat Islam atau Kristen? Jawab. saya tahu. Tadi Siapa? Bapak bilang kan Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. Yesus mengatakan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang juga. Nah, itu siapa itu yang keluar dari kubur? yang Siapa? dilempar di mana? Hei, Anda baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis naik ke awan-awan ingin menyamai yang maha kuasa. Apa kata Tuhan? Data nomor 15 ini dari saya 15. Sebaliknya ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Siapa yang masuk ke alam kubur? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad atau sembahanmu? Jawab. Iblis. Jom. Yesus mengatakan penguasa dunia dilempar keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Itu siapa menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab. Siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus? Jawab. Penguasa apa? Penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab.
penguasa kubur itu yaitu tergantung iman kita. Penguasa dunia yang keluar dari kubur itu siapa? Ingat Markus 5. Kau baca Markus 5. Markus 5 itu ada orang yang kerasukan iblis di kuburan. Keluar dari kubur. Paham? Sampai situ paham? Jom. Lukas 8 ada orang kerasukan iblis yang keluar dari kubur. Paham? Jadi yang keluar dari kubur itu adalah roh. Kamu penyembah roh. Selamat. Kamu menghujat Nabi Muhammad. No. Justru yang keluar dari kubur itu yang harus diwaspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Bercanda. Jadi yang keluar dari kubur itu menurut Yesus penguasa dunia. Ngeri kali ya. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Halo, selamat malam. Sus. Apa, Mat? Iya. Buka kameranya. Anda pengikut pedofil kah? Waduh. Bukan saya pengikut Tuhan yang isap puting, Bang. Kena ginjal. Memang enak. Halo. Saudara Fahrun dari Katolik Protestan. Buka kamera. Silakan. Saudara Fahrun buka kamera. Saudara Christian buka kamera, silakan. Halo. Saudara, ya buka kameranya, Bang. Oke, gelap ini. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, Bang. Oke. Kata Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia enggak? Mana ayatnya yang mengatakan begitu? Hah? Yohanes 12 nomor 31. Gimana bunyinya, Pak? Dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman akan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Iblis itu di Yesaya 14 nomor 15, iblis itu berada di dalam kubur. Di dunia orang mati, iblis itu katanya. Nah, dilemparkan keluar. Kata Yesus sekarang juga. Berarti gimana dong? Yang keluar dari kubur yang mengaku penguasa dunia itu siapa, Bang? Menurut Yesus. Menurut Yesus, sebentar. Yohanes berapa? Betul? Yohanes 12 nomor 31. Oke, bentar saya buka dulu kitabnya. Ya buka. Wah ternyata nggak ada ilmunya juga ini. Jangankan diriku. Bentar, Dul. Iya, silakan Pir. Waduh, bentar ini kok sulit. Yohanes Mana 12. Yohanes 12:31. Oke, Yohanes 12:31. Ya. Yohanes 12:31. Tenang aja ya. Enggak usah Iya. kesal-kesal. Iya, silakan. Bentar. Yohanes 12
3, 1. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepada. Terus menurut Abang Juma apa maksudnya itu? Ya, penguasa dunia yang dimaksud Yesus siapa? Penguasa dunia ini ya bisa dikatakan iblis, bisa. Ya, iblis. Dilemparkan keluar dari Nggak ada, dari kubur nggak ada itu. tapi iblisnya dimasukkan di mana? Kalau Menurut Yesaya iblisnya itu dilemparkan ke ya, kita alam bahas kubur. ayat ini dulu. Jangan melompat ke Yesaya dulu. Ya, Dibahas ayat ini, kan Anda bertanya di mana iblisnya? Iblisnya kan jelas dikatakan di dalam kitab Yesaya nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati dibawa kubur, aku masukkan engkau, aku turunkan engkau, wahai iblis Lucifer bintang timur. Yohanes Itu. berapa? Yesaya berapa? Yesaya 14 nomor 15 sampai nomor 12 sampai nomor 15. Oke. Berarti ini kamu kaitkan dengan Yesaya ini ya. Ya, kan tertulis di situ kan itu nubuatannya jelas kan. Terus Ah, tujuanmu apa? oke. Tujuanmu apa? Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia itu siapa? Nggak ada yang nulis mengaku, nggak ada. Yang keluar dari kubur kepada aku telah diberi kuasa dunia. Siapa itu? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa dunia tadi siapa? Iblis. Nah, yang keluar dari kubur itu mengaku diberi kuasa dunia itu siapa? Iblis diberi Nah, kuasa iblis. dunia bisa. Tapi Tuhan juga bisa punya kuasa di dunia ini, bukan iblis saja. Yesus merujuk kepada iblis. Sekarang yang keluar dari kubur itu siapa? Keluar dari kubur menurut Yesaya itu dimasukkan dalam kubur adalah iblis. Oke, terus Yang keluar? nggak ada yang keluar kok. Ada yang keluar. Yang hari ketiga itu masa nggak keluar dari kubur itu? Nggak ada tulisan yang keluar. Yang keluar dari kubur itu siapa? Nggak ada tulisan keluar. Yang bangkit keluar dari kubur? Nggak ada tulisannya mana keluar dari kubur. Kok ngarang tuh kamu? Jadi Ayo. yang Anda sembah itu tidak keluar dari kubur? Iya, kemudian mati dan bangkit keluar dari kubur. Ah, ketika dia bangkit keluar enggak? Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Kok nggak ada hubungannya? Yesus mengatakan, sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan. Siapa penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kamu kok pamer kebodohan terjunjung? Lah, ditanya kok malah nangis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Jadi penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur. Yang kamu sembah itu siapa? Yang kamu sembah? Yang saya sembah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Itu siapa itu yang keluar dari kubur? Tuhan Yesus. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama penyesat itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi ya, bukan kepada Kristen. Waspadalah gitu? waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, itulah Yesus yang kau sembah. Itu Yesus yang kau sembah. Makanya ketika kamu ketemu Yesus nanti, Yesus akan mengusir kamu. Matius 7 nomor 22, 23. Yesus akan mengusir kamu. Pada hari terakhir nanti banyak orang botak akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, masih mau aku datang besok? Ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu
sudah kamu putarbalikkan menurut otakmu. Oh enggak dong. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kutanya sama kamu Berarti dulu. Yesus siapa? Yang berseru kepada Yesus panggilan Tuhan itu siapa? Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir menyebut aku Tuhan, Tuhan, berarti Yesus siapa? Itu Tuhan, bukan Tuhan, itu Tuhan. Kamu tuh putar-balik. Original teksnya di situ kurios. Original teksnya kurios, bukan teos. Nah, percuma botak cila, tapi tidak ada otak. Dia tidak mengatakan kemudian di sana bahwa kurios apa teos, tapi kurios itu artinya Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian menyembah Yesus yang keluar dari kubur itu? Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kalian menyembah. Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, bunuhlah dia, salibkanlah dia. Nggak ada itu. Inilah anakku kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan dari kubur. Ayo, percaya nggak? Percaya, oke. Nah, berarti yang keluar dari kubur penguasa dunia itu siapa? Kalau dalam konteks kebangkitan Yesus, ya Yesus. Loh, berarti penyesat itu Yesus. Bukan. Yo, Yesus Lalu siapa? Tadi Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Berarti itu Yesus berbicara tentang iblis. Ya. Nah, berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang keluar dari kubur siapa? Keluar dari kubur dalam konteks penyalipan. Nah, itu siapa? Konteks penyalipan Yesus, Itu siapa? ya, mati bangkit. Ya, dengarkan dulu ya. Iya. Kamu tadi ngomong Yesus ya, penguasa dunia ini sedang keluar dari kubur. Ini ucapan Yesus. Ya. Iya. Iya. Terus kamu tanya, yang keluar dari kubur siapa? Kalau dalam konteks, ya ini harus tahu konteksnya. Jangan kamu campur aduk ya, saya. Iya. Iya. Ya, kamu cantik loh juga. Buka masker lebih cantik nanti. Kepalamu kasih masker biar tidak kelihatan itu. Hati-hati keluar. Kamu kalau musim hujan jangan sampai keluar. Tumbuh rumput nanti kena hujan. Hutan yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Pala yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Jangan keluar nggak pakai topi kalau musim hujan. Tumbuh rumput nanti. Oke? Ya, jadi menurut Yesus, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa untuk menumbuhkan rambut kepala yang botak. Pergilah ke seluruh dunia, carilah orang botak, biar tumbuh rumput Jepang di kepalanya. Itu siapa itu? masker tambah ganteng kamu nanti. Itu siapa? Masker dulu. Itu siapa? Ayo. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Wah, keren. Berarti yang mati itu bukan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Ayo. Jadi yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa? Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku tidak akan mati. Lalu yang mati dibunuh orang Yahudi itu siapa? Ayo. Yesus. Hah? Yesus mengatakan, Ya, aku tidak. Yesus berkata, aku tidak akan mati. Ini temanya ngomong apa kan? Lompat-lompat itu. Lah, maksudku kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang keluar dari kubur yang mati itu siapa? Yesus Tuhan. Lah, Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati artinya juga. Apa? Mati Artinya ngarang cerita dasar penyembah makhluk kuburan. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Aku akan mengalahkan musuh-musuhku. Makanya yang disalib itu musuhnya, bukan dia. Dah. Sudah paham sampai situ?
Paham. Nah, gitu dong. Jadi masih mau menyembah ke orang yang keluar dari kubur? Masih? Oh, tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Penyembah sibilisis berarti. Karena Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Nah, kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti dia tidak bangkit kan? Berarti dia mati dan bangkit. Ya, bagaimana tidak akan mati berarti mati? Bah, dasar penyesat. Aku tidak akan mati kok ditambahin. Berarti dia mati dan bangkit. Cangkrik. Benar-benar penyesat. Penyesat betul-betul nyata penyesat itu ya. Dalilnya mengatakan Yesus tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yesus. Halilintar. Bagaimana mungkin Yesus sementara Yesus mengatakan aku tidak akan bisa dibunuh. Yesus mengatakan aku tidak bisa dibunuh. Dalam ketuhanannya tidak bisa dibunuh. Ya buktinya dia berarti bukan dia yang mati. Mati Yesus. Udahlah. Kamu kok ngotot begitu? Petrus mengatakan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 33. 31, 32. Jasadnya tidak mengalami kematian. Yesusnya juga mengatakan, aku tidak akan mati. Tidak akan ada yang bisa membunuhku. Markus 9, 30, 31. Lalu anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Lalu setelah dibunuh dia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa yang dibunuh, Bang? Yesus. Lah Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tapi Injil mencatat berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Siapa yang dikutuk Elohim? Yesus. Yesus rela dikutuk karena demi tembus dosa. Dasar cangkrik, Yesus difitnah dikutuk. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis. Ayo, betul nggak? Yang dikutuk oleh Tuhan iblis atau Yesus? Cuma dikutuk. Ya, mulai putus asa dia, mulai dia. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Yang dikutuk iblis atau Yesus? Yesus ya Yesus katanya yang dikutuk. Betul dia melindungi neneknya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Kamu ingin Yesus disalib kan? memang begitu kok, bukan ingin. Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Itu kata Yesus. Berarti bukan dia yang disalib. Yang disalib itu iblis. Iblis kok disalib? Iya lah, mikir semua aja loh. Lah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70 Yudas adalah iblis. Di Matius 16 nomor 23 Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Ayo. Nggak ada perlawanan. Penyembah makhluk kuburan ini nggak ada perlawanan. Jadi saudara, ya, ketika kamu ditanya besok, siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus, penguasa iblis. Siapa penguasa iblis menurut Yesus? Sibilisisis. Berarti yang kau sembah adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan Yesus. Yang adalah sekali Yesus tetap. Yang adalah iblis. Kamu yang tahu Yesus. Nah, kata Yesus, yang keluar dari kubur kata Yesus itu adalah sibilisisis. Mau gimana? Saya tanya, kamu tahu tentang Yesus itu sumbernya dari mana? Dari Bible. Bible yang mana? Biblemu ini, yang ada di tangan saya yang ini. Mana? Nih. Yang mana? Bible. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada di sini. Kamu ngomong tadi panjang lebar tentang Yesus, sumbernya dari mana? Bible. Perjanjian baru ya?
Perjanjian betul, baru, perjanjian baru. lama. Yesus mengutip perjanjian lama, Paulus juga mengutip perjanjian lama. Jadi saya masuk ke perjanjian lama. Karena Paulus mengutip di situ, gak Paulus mengutipnya. Jadi aku harus pergi di kitabnya Yahudi. Karena itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Gitu. Terus Hmm. kisah Yesus yang panjang lebar yang sering kamu keluarkan itu kamu ambil dari mana? Di sini. Di sini. Yang mana perjanjian? Bible. Jangan sini mah. Kamu kok Perjanjian baru. ini baru. Oke, udah ya. Udah. Nah, tanya. Perjanjian baru itu penulisnya siapa? Penulisnya itu kalau Lukas, asisten Paulus. Markus, asisten Paulus. Kalau Matius bukan murid Yesus. Yohanes juga bukan murid Yesus. Tidak ditahu siapa penulisnya. Oke. Apalagi. Nggak ada hubungannya tahu. Yesus dengan buku ini, nggak ada hubungannya Yesus. Yesus tidak tahu buku ini. Yesus juga tidak mengenal penulisnya siapa. Lucu. Ya iya dong. Ini Urutannya sedang kamu. Ya, ini bukan ajarannya Yesus, itu bukan dari sini. Tapi ini ditulis berasal dari ajaran Yesus yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang, gitu. Jadi Yesus mengajar bukan berdasarkan buku ini, kitab ini. Tetapi kitab ini berasal dari penyelidikan tentang Yesus, baru disusun sama orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri. Gitu, Bang. Yes, berarti Apa? buku yang sekarang ini tidak layak sebagai sumber gitu ya. Maksudnya? Lah ya buku tadi loh. Kenapa? Karena ini bukan dari Yesus. Ya ini kan dari wartawan yang menceritakan itu. Sebagaimana saya baca surat kabar, ya saya percaya surat kabar itu tulisan wartawan sama seperti ini. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Tapi catatan pewarta, orang yang mewartakan. Kalau kita sekarang mengenalnya wartawan. Gitu. Terus kamu tahu tentang Yesus dari mana? Dari wartawan itu. Iya, dari wartawan itu ini tulisannya. Loh, piye toh? Ya tulisannya. Sekarang begini ya. Kamu sudah istilahnya tulisan-tulisan dari perjanjian baru tentang Yesus itu sumber penulisannya sudah kamu katakanlah kamu mentahkan, kamu ragukan. Tapi anehnya juga sering bicara tentang Yesus dari sumber buku itu. Ya iya. Ya lucu. Nah terus saya mau gitu. Saya mau bahas Yesus dari mana? Hah? Ya. Dari buku Tatang Sutarma? Hah? Dari buku Tatang Sutarma? Emang saya pengarang kayak kalian? Enggak dong. Sekarang saya tanya sama kalian. Dari mana kamu dapat ilmu Yesus itu memberikan contoh ibadah hari Minggu? Sementara tak ada di sini. Dari mana kau dapat contoh? Ayo, cepat. Aku tepuk ini palamu. Cepat. Jawab. Dari mana kau dapat ilmu? Buku apa yang kau baca untuk ibadah Minggu itu kau baca di mana? Ayo. Berdasarkan ya. Tampilkan kepalamu dulu. Kepalamu dulu sikit-sikit, kepalamu pinggir-pinggirnya saja, biar berfungsi otakmu. Di buku ini tidak ada. Di buku ini tidak ada ibadah Minggu. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada ibadah Minggu. Saya beritahu Juma dan kawan-kawannya ya bahwa buku perjanjian baru itu Jum ya, itu penulisnya adalah orang-orang Kristen Jum. Iya tahu, siapa bilang orang Hindu? Lucu, panjang lebar kok kirain mau ngomong apa. Ya memang orang Kristen. Tapi bukan orang Yahudi.